Jika isi risalah itu jika isi risalah itu menyangkut halal dan haram, maka manusia tidak akan pernah mengerti halal dan haram. Jika isi risalah itu menyangkut arah, tujuan, visi, dan misi hidup, maka manusia juga tidak akan mengenal arah, tujuan, visi, dan misi hidup. Jika risalah Islam itu berisi kebaikan, maka manusia tidak akan pernah mengerti kebaikan. Jika risalah Islam itu akan mengantarkan manusia menuju surga, maka manusia juga tidak akan pernah mengerti jalan menuju surga. Jika risalah itu berisi bagaimana orang bersikap, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, maka mereka tidak akan pernah tahu bagaimana cara mereka bersikap terhadap orang lain. Tidak pernah tahu orang tua bersikap kepada anaknya, tidak pernah tahu anak bersikap kepada orang tuanya. Maka terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang kita sudah membaca. Ayah membunuh bayi perempuan karena merasa bahwa bayi perempuan itu aib bagi dirinya. Ya. Timbul pertentangan antara satu kabilah dengan kabilah lain hanya karena sentimen kesukuan. Kehidupan jahiliyah, mabuk-mabukan, perang, tak pernah berhenti, syirikan, kemusyrikan, kekafiran, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, ini sangat penting. Ya. Jika dakwah itu tujuannya mentauhidkan Allah, tanpa dakwah akan muncul kekufuran dan kemusyrikan. Jika dakwah itu bertujuan untuk bagaimana bisa menjadikan Islam itu sebagai rahmat, ya, melalui penerapan hukum syariah secara kafah, maka tanpa dakwah akan muncul lawan dari rahmat, yaitu fasad atau kerusakan akibat hukum jahiliyah. Hukum di dunia ini cuma ada dua. Hukum yang datang dari Allah, hukum yang datang bukan dari Allah. Kalau hukum datang dari Allah itu hukum yang berdasarkan ilmu, pengetahuan, karena Allah itu alimul ghaibi wa syahadah, maka hukum yang datang dari selain Allah itu pasti hukum yang tidak didasarkan kepada ilmu. Itulah hukum jahiliyah, didasarkan kepada kebodohan. Jika hanya hukum yang berdasarkan ilmu yang bersumber dari Allah itu yang bisa memberikan rahmat, maka selain hukum itu pasti akan menimbulkan fasad atau kerusakan. Itu. Jika risalah Islam ini bertujuan untuk tegaknya kehidupan Islam melalui penerapan syariah secara kafah tadi itu, maka tanpa dakwah yang tegak bukan kehidupan Islam, tapi kehidupan jahiliyah tadi itu yang terwujud akibat diterapkannya hukum-hukum jahiliyah. Jika risalah Islam itu bertujuan untuk tegaknya kehidupan Islam di bawah naungan khilafah, maka yang terjadi jika dakwah tidak dilakukan, bukan tegak kehidupan Islam, tapi kehidupan jahiliyah di bawah naungan adikuasa jahiliyah. Jika khilafah itu memancarkan kerahmatan Islam, maka adikuasa jahiliyah itu memancarkan keangkara murkaan. Jika kerahmatan itu maknanya adalah keadilan, ketentraman, kedamaian, bahkan juga kesucian dan keberkahan, maka adikuasa jahiliyah itu memancarkan semua hal yang berkebalikan dari itu. Bukan keadilan, tapi ketidakadilan. Bukan kerahmatan, tapi kerusakan. Bukan kesejahteraan, tapi kemiskinan, ketimpangan. Bukan ketentraman, tapi keributan.
perayaan tidak pernah berhenti. Bukan kesucian, tapi kekotoran. Bukan keberkahan. Penuh dengan pertentangan dan keangkaran murkaan. Jika risalah Islam itu ditegakkan untuk mewujudkan ridho Allah, maka ketika tidak dilakukan, yang ada bukan ridho Allah tapi murka Allah.